Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, di mana Anda berada, apa kabar untuk Anda malam ini? Semoga keluarga Fast dalam kondisi yang sehat ya. Sehat lahir dan batin, bukan hanya lahirnya saja. Apalagi kantongnya. Nah, harapannya sehat semuanya nih keluarga Fast ya. Oke, di malam ini untuk edisi Jumat 25 Oktober 2024. Saya Dimas Saputra hadir kembali untuk keluarga Fast di program kesayangan kita. Hasil kerjasama dari 90.1 Fast FM dan PCNU Kabupaten Magelang serta LPNU Kabupaten Magelang. Di mana dialog interaktif ini kami kemas untuk Anda dalam Bumnu Menyapa. Dan Bumnu Menyapa untuk keluarga Fast malam ini kita akan diskusi, sharing, dan juga tentu ada beberapa informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda dan keluarga Fast. Yang ingin mendengarkan siaran ini silakan Anda simak di 90.1 Fast FM atau juga malam ini Anda bisa mendengarkan di live streaming kami. Dan pemirsa yang ada di rumah, malam ini Anda juga bisa menyaksikan secara live streaming atau live YouTube di PCNU Kabupaten Magelang. Selamat malam aja untuk semuanya ya. Dan malam ini keluarga Fast, beliau narasumber kesayangan kita, kalau biasanya dengan Dirut Bumnu, malam ini spesial untuk Anda. Karena beliau juga ingin menikmati sensasi bagaimana suasana siaran sendiri. Kita bersama dengan Mas Sigit Purnomo, Sarjana Ekonomi, Direktur Bisnis BNU Syariah Magelang. Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam. Semoga sehat-sehat selalu Mas Dimas. Alhamdulillah. Ini berkat doa Mas Sigit ini kita sehat dan ketemu lagi. Alhamdulillah ketemu lagi. Sibuk apa ini Mas Sigit? Alhamdulillah masih kita aktivitas di kantor saja nih Mas. Di BNU. Ya di BNU Syariah. Syariah ya. Oke. Bagaimana perjalanan tadi? Tidak sekredit yang pertama dulu. Iya. Agak lancar ini Mas. Malam ini lancar ya. Alhamdulillah lancar. Oke. Ya, selamat datang lagi di Bumnu Menyapa. Tapi malam ini kenapa ini Mas Sigit datang sendiri nih? Oh, kebetulan Pak Alif Doni selaku Dirut Bumnu. Terus sekarang ada tugas di Jakarta nih Pak. Dia nggak diajak ya? Yang penting oleh-olehnya ya. Ya, oke. Betul. Pak Alif, ya sedang dengerin nggak ini ya Kang Alif Doni? Kalau sedang menyaksikan malam ini, oleh-olehnya jangan lupa. Gitu aja. Yang jelas di malam ini bersama dengan Mas Sigit Purnomo, Sarjana Ekonomi dari Direktur Bisnis BNU Syariah Magelang ya keluarga Fast. Beberapa pekan lalu kita sempat menyampaikan bahwasanya BNU Syariah Magelang ini merupakan satu rangkaian yang sangat luar biasa sekali. Perjalanan yang tidak singkat dan selamat ya. Sudah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Ternyata juga kita mengucapkan selamat 15 tahun. Ya, itu juga boleh ya. Kita sedikit mengulas bagaimana sih euforia dari BNU Syariah Magelang yang bulan ini ya, ulang tahun ini ya. Gimana Mas Sigit? Euforinya kemarin apa saja nih? Ya alhamdulillah kalau kegiatan ulang tahun kita mengadakan kegiatan-kegiatan untuk santunan ke anak yatim, ya melakukan mujadah, ya rutinitas pengajian seperti itu Mas. Kita mengucap syukur alhamdulillah selama perjalanan 4 tahun kita masih diberikan kebaikan. Bank BNU sendiri bisa tumbuh dengan baik. Dengan baik ya. Alhamdulillah. Ya, mulai dari perjalanan sejak 2000 berapa? 11 atau 2009 ya berarti ya? Ya. Ya. 2009. 2009. Dulu sebelum menjadi BNU Syariah dan kini sudah menjadi nama BNU Syariah. Tentu proses yang tidak mudah ya. Bagaimana 4 tahun ini? Sudah ada progres yang luar biasa nih, Mas Sigit? Alhamdulillah Pak. Jadi lahirnya BNU itu kan waktu pandemi COVID. Memang perjuangan yang luar biasa dari teman-teman karyawan. Itu dengan semangat, komitmen, dedikasi yang tinggi. Alhamdulillah dalam 4 tahun terakhir ini juga kita tidak begitu mengalami dampak yang signifikan. Alhamdulillah. Ya gitu. Progresnya berarti naik terus ya? Alhamdulillah. Oke. Ada berapa nasabah sekarang? Kalau nasabah penabung sekitar 4.000-an. 4.000-an. Waduh, mantap banget ini ya. Dan tentu kita harapkan juga nanti BNU memberikan produk-produk dan juga sekaligus program-program yang bermanfaat untuk umat gitu ya. Amin. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan manfaat dari produk, tidak lepas dari kita bagaimana memberikan satu edukasi kepada masyarakat. Bahwasanya bagi masyarakat tentu ini harus memilih beberapa lembaga keuangan yang
berdasarkan syariah. Syariah. Begitu. Nah, termasuk juga BNU Syariah ini ya, Mas Sigit ya. Ya. Di manakah kondisi saat ini BNU Syariah Magelang dari namanya juga syariah. Apalagi dengan sistem kerjanya gitu. Iya. Edukasi kepada masyarakat terutama kepada kaum Nahdien ini, Mas Sigit. Bagaimana sebenarnya untuk edukasi syariah kepada masyarakat? Ya, jadi kadang orang berpikir sama saja antara konvensional dengan syariah. Menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Nah, di sini sistem syariah yang kita terapkan adalah menggunakan nilai-nilai syariah yang universal. Artinya dari kalangan manapun itu bisa menggunakan produk-produk BNU Syariah, tidak memandang itu Muslim, tidak memandang itu golongan apa. Ya seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu berbisnis, ya berbisnis. Tidak melihat ini agamanya apa, ini suku apa. Nah, jadi seperti yang kita sering dengar adalah yang rahmatan lil alamin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, produk-produk yang kita tawarkan ini kenapa kok kita harus beralih ke syariah? Produk-produk yang kita keluarkan itu semuanya memang betul-betul sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah melalui fatwa-fatwa MUI, di mana di sana sudah ada underlying transaksinya. Jadi semua produk itu ada akadnya masing-masing. Begitu. Ya, misalnya Mas Dimas jadi nasabah, penabung misalnya mau nabung gitu ya, mau nabung. Itu kita sudah sediakan 2 akad. Akad wadiah yang dengan sistem titipan atau dengan akad mudharabah atau dengan sistem yang bagi hasil. Nah, itu sudah kita siapkan untuk akad-akadnya. Selanjutnya dari segi ini Pak, pembiayaan itu tadi dari tabungan ya. Dari tabungan. Dari segi pembiayaan, ini Bank BNU Syariah juga dibatasi. Dibatasi artinya kita tidak boleh memberikan pembiayaan yang bertentangan dengan syariat. Misal contoh, suatu usaha yang karakteristiknya itu bertentangan dengan syariah, misalnya produk yang ada hubungannya dengan miras. Homer gitu ya. Ya, Homer. Saya mau dirikan resto yang jual miras. Itu tidak boleh. Mas Sigit boleh dong, saya dimodelin. Oh, tidak boleh. Oh, tidak bisa. Oke. Tidak boleh. Salah satu contohnya seperti itu. Contoh seperti itu, miras yang ada hubungannya dengan perjudian. Nah, itu kita dibatasi. Jadi kita memberikan produk-produk itu yang halal, jadi yang non halal seperti yang bertentangan dengan syariah itu tidak kita berikan. Begitu. Bagaimana BNU Syariah itu bisa mendeteksi bahwasanya ini akan digunakan untuk apa dan bagaimanakah perjalanannya? Ya, jadi kembali lagi, jadi untuk pembiayaan di syariah itu kita kan bukan uang yang kita perjualbelikan. Jadi untuk apa? Untuk apa? Ketika kita mau memberikan pembiayaan untuk modal usaha, tentu kita akan lihat ini usahanya seperti apa. Kita ada survei ke lapangan langsung, kita mengecek, termasuk semua transaksinya kita analisa lah. Ada metode tersendiri untuk menganalisa nasabah ini layak atau tidak untuk kita berikan pembiayaan. Gitu. Sebenarnya mudah, tapi tidak semudah itu, Ferguson gitu ya. Ya, betul. Artinya semuanya tentu ada proses gitu ya kan. Ada cek, kemudian ada survei, dan juga bagaimana kelayakan, serta tadi yang disampaikan Mas Sigit, kemampuan dari pembayarannya. Iya. Jadi memang itu yang sering kita sebut dengan 5C. Apa itu? 5C. Jadi kita melihat bagaimana kita bisa memberikan nasabah dengan analisa-analisa kita. Yang pertama kita melihat 5C. Yang pertama adalah karakter.
Ya. Karakternya seperti apa, itu kita bisa lihat ini karakternya baik atau tidak. Itu ada metode sendiri untuk bisa menilai itu. Nah, misalnya kita lihat dari bank checking, BI checking. pinjaman di perbankan lain seperti apa, itu menunjukkan karakter dia. Oke, karakter. tracknya gimana sih, Iya. ya kan? Sering nunggak atau justru sering hilang? Betul. Oke, lanjutin. Ada karakter, ada kapasitas, kemampuan bayar. Oke, Ya, kapasitas. kemampuan bayar dilihat dari transaksi usahanya, laba rugi usahanya, Iya. laporan keuangannya, itu kita lihat. Tanggungannya berapa bahkan? Betul. Terus ada kolateral, asetnya, Asetnya. aset seberapa besar. Misalnya dengan rumah yang nyun sewu Pak, nyun sewu ya. Iya. Dengan rumah yang sederhana, dengan pinjaman yang miliar, apakah dia mampu? Seperti itu kan bisa kita lihat dari total aset yang dia miliki, sebanding atau tidak. Iya. Itu nanti ada metodenya juga sendiri. Terus kondisi ekonomi, kondisi usaha ini mampu berkembang baik atau dengan jangka panjang atau tidak. Nah, itu menjadi pertimbangan kita dalam memberikan pembiayaan. Pembiayaan ya. Dan yang terakhir, C yang terakhir, Jadi terakhir ya. kolateral atau jaminannya. Tentu ada jaminan di situ. Tentu Mas Diwan. ada agunannya juga. Ada. Oke. Iya. Apa saja nih agunan biasanya? Agunan bisa sertifikat, bisa BPKB. Itu. Jadi kita nilai ada penilaian atas sertifikat itu ya minimal sebanding dengan yang pembiayaan yang akan diberikan. Begitu Mas Dimas. Begitu ya. Oke. Jadi beberapa ada aspek-aspek yang mendukung bagi calon nasabah. Betul. Yang memang saat ini akan membutuhkan satu permodalan, baik untuk usaha atau yang lainnya gitu. Tapi paling banyak usaha apa sih sebenarnya yang dilayani oleh BNU Syariah ini? Iya. Untuk usaha semua sektor ada di Magelang itu. Jadi setiap kecamatan ini mempunyai karakter sendiri-sendiri. Yeah. Misalnya di daerah pegunungan, pegunungan misalnya di kecamatan Kajoran, Kaliangkrik dan sebagainya, rata-rata mereka pertanian, pertanian, peternakan. Yeah. Kalau di daerah Mertoyudan, Muntilan, rata-rata mereka perdagangan. Yeah. Jadi semua sektor kita biayai kecuali yang tadi, yang bertentangan dengan syariah. Ya. Dan ada juga khusus untuk NO, untuk Jamiah, itu kita ada dana keperpihakan namanya. Keperpihakan ya? Ya. Dana keperpihakan. Nah, ini dengan margin yang sangat murah, tapi tujuannya untuk kegiatan sosial. Oke. Seperti pembangunan gedung MWC, Yeah. pembelian ambulan, mobil-mobil pelayanan umat. Yeah. Nah, itu kita khususkan untuk Jamiah Nahdlatul Ulama. Begitu. Ada juga yang tanpa agunan ada. Ini diperuntukkan untuk para guru-guru LP Ma'arif. Oh begitu. Iya. Tanpa agunan. Tanpa agunan. Tapi dengan tentu batasan nominal tertentu. Ya, itu nanti kita jelaskan. Seberapa sih maksimal angsuran yang harus kita keluarkan. Itu nanti di perencanaan keuangan. Ya. Seperti itu Mas. Begitu ya. Betul. Oke, ada lagi? Cukup. Tadi ya. Untuk yang syariah tadi, selain itu tadi kita juga mengelola zakat, Pak. Zakat. Jadi infak sedekah juga. Ya. Zakat itu kita bersinergi dengan Lajisnu PCNU Kabupaten Magelang. Oke. Di mana setiap tahun ketika mendapatkan laba perusahaan, itu kita potong sebelum kita serahkan kita bagikan ke stakeholder atau pemegang saham. Nah, kita potong untuk zakat yang kita serahkan ke Lajis PCNU Kabupaten Magelang, yang tujuannya untuk dana kebijakan, untuk kemaslahatan umat, untuk sosial dan kemasyarakatan. Dan juga untuk zakat ada lagi yang membedakan dengan konvensional, ada biasanya denda Mas. Denda keterlambatan nasabah. Ya, biasanya nasabah sering terlambat untuk ngangsur. Itu ada dendanya. Nah, denda tersebut tidak masuk ke dalam laba perusahaan. Jadi kita alokasikan untuk dana sosial, dana kebijakan. Begitu. Ya.
Jadi di syariah itu tidak melulu ke laba. Jadi kita menggunakan prinsip-prinsip keadilan, Ya, prinsip kesetaraan dan kesejahteraan untuk semuanya. begitu. Begitu Mas Dimas. Baik, terima kasih Mas Sigit. Ya. Dan keluarga Fast bersama dengan Mas Sigit, ya, di mana malam ini Anda bisa bergabung untuk bisa menanyakan beberapa produk-produk dari BNO Syariah. Karena di malam ini kita spesial hadirkan langsung bersama dengan Mas Sigit keluarga Fast selaku Direktur Bisnis BNO Syariah Magelang, di mana BNO Syariah ini berkantor di Pal Bapang, Komplek Kantor PCNU Kabupaten Magelang, Pal Bapang Mungkit Magelang. Pal Bapang ya. Iya. Oke, berarti ini menyatu dengan gedung PCNU ya. Betul. Ya, begitu. Iya. Jadi kalau Anda sebelum traffic light di Pal Bapang, kalau dari arah Semarang berarti kiri jalan ya. Dari arah Magelang menuju ke Jogja kiri jalan. Di situ Anda bisa bertemu dengan Direktur Bisnis BNO Syariah Magelang, ada Mas Sigit Purnomo dan juga teman-teman yang ada di sana ya. Iya. Terkait dengan produk-produk yang tadi disebutkan adalah terkait dengan syariah. Ya. Sebenarnya bagaimana mengenalkan produk syariah? Kan sekarang banyak yang konvensional. Ya. Mereka juga berpikirnya hampir sama dong konvensional. Apa sih bedanya gitu? Iya, iya. Sulit nggak sih menerangkan atau menjelaskan sebuah konsep syariah ini kepada masyarakat umum ya? Ya, Mas Dimas. Tentu edukasi, literasi itu terus kita suarakan, terus kita presentasikan. Ya. Ketika ada perkumpulan itu kita akan hadir di situ, Pak. Oke. Bagaimana pentingnya syariah seperti itu tadi. Itu, jadi literasi dan edukasi terus kita sampaikan ke masyarakat. Begitu. Iya. Nah, selain syariah ini merupakan kita berbasically pada syariat agama, tentu BNU Syariah ini juga sudah didukung oleh pemerintah melalui OJK juga, kemudian LPS juga, Iya. ya, sehingga menciptakan rasa nyaman juga bagi nasabahnya juga ya. Ya, ya, insya Allah aman dan nyaman. Karena jadi kita juga sebagai peserta lembaga penjamin simpanan LPS, gitu Iya. ya. Jadi setiap satu nasabah itu dijamin sebesar 2 miliar rupiah. Ketika terjadi sesuatu, maka Iya. para deposan atau tabungan itu sudah ada penjaminan dari LPS dengan nilai per satu nasabah 2 miliar rupiah. Begitu. Gitu, Mas. Jadi aman ya insya Allah ya. Insya Allah aman. Oke, baik keluarga Fas, bagaimanakah produk dari BNU Syariah Magelang bersama dengan Direktur Bisnis BNU Syariah Magelang, Mas Sigit Purnomo, Sarjana Ekonomi. Malam ini kita masih diskusi sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan lupa, untuk Anda yang ingin bertanya langsung bersama dengan beliau, Anda bisa manfaatkan di 081570909640. Kami akan kembali untuk Anda keluarga Fas setelah jeda berikut ini, dan keluarga NU bangga menggunakan produk NU. Malam ini masih dibantu luaskan dari Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Baguten Tegarjo Magelang. Kami menyapa juga untuk Anda keluarga Fas yang baru saja mendengarkan Bu Menu Menyapa. Edisi malam ini keluarga Fas masih bersama dengan Mas Sigit Purnomo, Sarjana Ekonomi, selaku Direktur Bisnis BNU Syariah Magelang. Anda yang malam ini juga masih pulang kerja, kadang-kadang Mas Sigit, kita itu pulang kerja itu capek gitu ya kan. Belum lagi hasilnya belum bisa dinikmati hari ini. Wah, nikmatin hari atau di akhir pekan ada juga menerimanya di akhir bulan ada. Tapi kadang-kadang cuma lewat aja gitu. Ya kadang-kadang kita harus benar-benar bisa mengelola bagaimanakah pendapatan kita ini benar-benar bisa menjadi investasi kita gitu ya kan. Kadang-kadang juga kita bingung untuk mengelolanya, untuk bisa menjaganya agar justru bisa berkembang gitu, harapannya seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana Mas Sigit? Ketika seseorang ini mendapatkan suatu pendapatan yang meskipun sedikit tapi bisa tetap bermanfaat bagi dirinya. Oh ya. Baik Mas Dimas. Ini ada sebuah kalimat, sebesar apapun gaji, kalau kita tidak bisa memaintain atau mengaturnya, itu kan sama saja. Artinya gaji besar belum tentu punya tabungan banyak. Betul ya. Bisa jadi yang gajinya kecil Tapi bisa bisa punya punya tabungan. tabungan. Nah itu bagaimana kita mengatur pola pengeluaran kita. Setuju. Saya soalnya sering heran gitu. Maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Ada yang kerja di kantor, tapi dia belum bisa umroh.
Tapi bagi pedagang kecil, Iya. tukang beca, tukang batu, itu justru bisa menabung dan umroh gitu. Ini kan kayaknya miris banget gitu ya. Artinya kalau dilihat dari pekerjaan hasilnya itu kan tadi yang disampaikan Iya. Mas Sigit, gajinya gede tapi belum tentu bisa punya tabungan gitu. Sementara bagi mereka yang kecil kok bisa menabung dan bahkan mewujudkan cita-cita Iya. dengan umroh dan juga lainnya. Oke, kembali Mas. Ya, baik Mas. Sebelumnya jadi ini kita melihat kebutuhan hidup, hajat hidup kita ya Mas. Hajat hidup kita itu kan banyak sekali. Mhm. Mungkin untuk biaya hidup, pendidikan anak, Iya. ya, terus biaya kesehatan, Sandang pangan papan. ya, Aduh. beli rumah, Beli beli rumah, mobil, ya. macam-macam. Menikah yang masih jomblo Ya, ya. yang masih jomblo, jangan tambah. Itu biayanya Iya. double-double nanti. Iya. Oke. Jadi dari sekian banyak kebutuhan itu yang menarik kita pelajari gini Mas. Aha. Siklus manusia ya. Iya. Siklus manusia hidup itu sekarang ini kurang lebih ya sekitar 70 sampai 80 tahun. Ya mudah-mudahan Mas Dimas kita semua sehat-sehat selalu, Amin. Berikan panjang usia panjang. umur ya. Amin, ya Allah. Tapi kalau melihat data-data yang ada itu kan Indonesia ini ya di angka 70 sampai 80 tahun siklus kehidupan manusia. Oke. Ya, tetapi masa produktif artinya masa yang kita bisa menghasilkan banyak uang. Itu tidak lebih dari 30 tahun. Masya Allah. Ya. Ya. Misalnya kita mulai dari kecil sekolah, bahkan sampai lulus kuliah di usia 24 tahun. 24 tahun kita mencari pekerjaan baru dapat di usia 25 tahun. Nah, sampai dengan usia 55 tahun. Ya. Nah, ini masa produktif kita di situ. Oh gitu. Tapi di negeri kita itu sebelum usia 30 juga ada yang produktif banget loh. Ya. Sebelum 40 juga sudah menjabat jabatan luar biasa. Oh iya, betul. Oke. Ya, luar biasa. Luar biasa. Oke. Jadi memang seperti itu. Iya. Dengan sedikit, itu kan hampir separuh dari masa hidup Iya. manusia. Dengan banyaknya kebutuhan yang kita perlukan dalam hidup. Aha. Nah, ini hanya masa produktif kita hanya separuh dari umur kita. kita. Makanya kita harus bagaimana kita harus mengelola keuangan itu secara baik. Ya. Nah, sekarang saya tak gantian nanya ini ke Mas Dimas boleh ya? Oh boleh. Gantian Mau ya. duduk di sini atau Oke, enggak? Cukup di situ aja. Cukup Oke. di sini. Iya. Kadang gini, Mas Dimas dalam 1 tahun atau 3 tahun Iya. ke depan, ini jujur aja, nggak boleh bohong Mas. Oh iya, Ya, saya harus jujur ya. jujur ya. Bismillah. 3 tahun ke depan, rencana-rencana keuangan yang Mas Dimas ingin capai itu seperti apa? Oke, yang pertama adalah sekolah anak Masya Allah. untuk cita-cita anak. Ya. Kemudian umroh. Umroh, Ya. umrohin orang tua. Saya dan istri aja. Oh, istri, iya. Kebetulan bapak ibu sudah tidak ada. Oh, ya. iya. Ya insya Allah bisa mengumrohkan juga. Ya. Amin. Ya, Yang ketiga, buat umroh. ya, yang ketiga adalah mau ganti kendaraan. Ganti Wah, kendaraan. Itu aja. Itu aja ya. Aha. Ya mungkin buka usaha. Oh, saya sih Tidak. masih stagnan sih sekarang. Ya. Belum Ya. melihat kondisi. Ya, Ya, betul. Iya. Ya jadi memang itu kan kebutuhan. Ya. Yang kedua ada pertanyaan lagi, Mas. Oh iya, itu sudah yang pertama. Oke. Sebentar, ini nanti ya. Oh, ada lagi. Pertanyaan yang kedua. Ya, oke. Ketika Mas Dimas dapat bonus, Betul. misalnya bonus akhir tahun atau apa? Tapi jarang sih. Ya, benar-benar. Atau Kok jujur banget sih? atau rezeki yang tidak terduga. Nah, itu dia. Kadang-kadang ada rezeki yang tidak terduga. Ini biasanya kan ada pilihan mau Ya. diinvestasikan atau dibelanjakan. Jujur langsung Jujur ya? investasi. Jujur, Iya, investasi, ditabung. betul. Tapi kok lama-lama juga disesetin ya. Mas Ujo boleh loh, boleh jawab belum Mas Ujo? Kadang-kadang kita udah investasi, tapi Iya. kadang-kadang juga diambil gitu. Saya nggak tahu ya. Semakin banyak pendapatan juga semakin banyak pengeluaran. Iya, Heran saya. betul. Nah, jadi begitu Mas. Jadi dengan pola-pola seperti itu tentu ada tip yang harus kita kelola dalam seperti saya ya. Itu kan juga pendapatan dari gaji. Oh, iya. Dari gaji ada beberapa tip yang memang harus kita kelola. Ini salah satunya adalah menabung atau investasi di awal. Artinya gini, menabung itu artinya menabung itu bukan sisa. Artinya diambil dulu.
Oh, diutamakan gitu ya? diutamakan dulu. Oke. Ya, jadi yang pertama dari porsi gaji kita ya Mas Dimas ya, porsi gaji kita. Yang pertama kalau seperti kita karyawan kalau di BNU juga otomatis itu. Ya. Pertama kita langsung dipotong untuk pajak, zakat ya. Oh, zakat. 2,5%, zakat penghasilan. Dari gaji ya? Ya, dari gaji itu zakat 2,5%. Tapi gajinya 5 juta, dipotong 2,5% masih aman. Masih aman ya? Iya kan? 2,5%. Aha. Yang kedua, Oke, yang kedua. yang harus kita dahulukan cicilan. Oh, ada cicilan juga? Ya, misal ada cicilan angsuran kendaraan atau Oh, motor. ya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah tadi zakat, Cicilan. terus cicilan, yang kedua baru menabung atau investasi. Investasi ya. Investasi. Nah. Nah, tadi yang cicilan itu, Iya. tadi yang disampaikan tadi, ini secara cash ratio idealnya tidak boleh lebih dari 40% dari gaji. Cicilan tidak boleh lebih dari 40%. Nah, itu Oke. untuk apa tadi namanya? Untuk cicilan ya. Terus yang ketiga yang harus kita keluarkan itu tadi investasi dan menabung. Termasuk di sana nanti ada dana-dana darurat. Kita kadang sering menghadapi kondisi darurat yang harus mengeluarkan uang. Ya. Kalau kita tidak bentuk itu, nanti kita akan kesulitan di situ. Ketika ada kondisi urgent ya. Kondisi urgent atau emergency. Nah, itu bisa kita pakai di situ. Ya. Investasi, menabung. Nah, itu. Yang keempat baru untuk kebutuhan hidup. Keempat ya, kebutuhan Iya, hidup ya. Yang keempat untuk kebutuhan hidup. Ya. Untuk kebutuhan hidup ya seperti ya kebutuhan hidup, untuk biaya bensin, pendidikan dan lain-lain ya. Yang keempat. Nah, ini porsinya jangan besar-besar, 30% saja. 30%. 30% dari gaji. Dan yang kelima Ya. baru ini gaya hidup ya. Oke, lifestyle gitu itu gaya hidup ya kan. Jalan-jalan, healing, ya kan, ganti baju. Iya. Kalau kebutuhan hidup nanti terlalu besar, nanti kita nggak bisa untuk Saving ya. lifestyle itu tadi. Oh iya. Oke. Sekarang Magelang itu kan mall sudah ada, nanti bawa anak-anak ke mall gitu kan bisa. Iya. Cuman lewat aja gitu. Ya, atau ngopi-ngopi Gitu. santai gitu. Oke, bawa dari rumah sang kopinya. Iya. Iya. Oke. Jadi menabung itu tadi harus kita dahulukan. Ya, setelah dipotong untuk Iya. zakat. Kemudian cicilan. Zakat, cicilan, dan juga nabung. Nah, ketika kita sudah mengalami sudah proses 3 ini sudah kita lakukan, kita akan nyaman untuk mengeluarkan biaya hidup, untuk lifestyle kita lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Iya. Oke. Tapi kadang-kadang masyarakat ini masih kebalik ya. Yang pertama adalah lifestyle. Nggak perlu HP baru, wah ada keluaran baru udah tergiur. Jadi besok gajian mau beli iPhone terbaru, wah HP terbaru gitu. Iya. Ya itu satu lifestyle yang malah justru kebalik didahulukan. Iya. Tidak memikirkan, oh iya harusnya dari gaji saya zakatnya berapa, sedekah saya berapa gitu. Betul. Seperti itu Mas ya. Iya. Jadi memang perencanaan keuangan itu kan memang betul-betul sangat penting. Karena memang ketika kita masa pensiun itu juga kan memang kita harus pikirkan. Iya. Tadi dana-dana darurat lah. Dana darurat itu ketika kita nanti seperti dulu waktu pas pandemi kita kehilangan pekerjaan. Betul. Atau apa. Orderan sepi. Semua orderan di cancel. Betul. Nah itu memang dana darurat itulah kegunaannya. Jadi kita sambil menunggu pekerjaan atau bisnis baru, ini dana darurat bisa kita pakai. Ya, yang kebalik itu tadi jangan sampai biasanya gini kita itu untuk menabung itu sisanya gitu. Ini pengalaman pribadi juga nih Mas. Pengalaman pribadi sisanya. Sama sebenarnya saya juga seperti itu. Kalau nunggu sisa kayaknya nggak ada sisa. Ya justru diambil terus ya. Iya. Kalau ada sisa pengennya ya dihabiskan aja gitu. Jadi memang harus didahulukan dulu. Jadi kalau kita nunggu sisanya kayaknya nggak sisa-sisa gitu ya. Mas, ya. Malah kurang terus ya. Pengennya belanja terus. Belanja terus. Begitu kan. Begitu ya. Oke. Nah, perencanaan yang baik ini tentu ditangkap oleh
BNU Syariah. Bagaimanakah investasi yang bisa disalurkan atau diakomodasi oleh BNU Syariah di sana? Ya, investasi. Jadi yang investasi ya kita berupaya hadir sebagai mitra para khususnya untuk warga NO di Kabupaten Magelang, beberapa produk yang bisa dipergunakan untuk berinvestasi. Salah satunya adalah tabungan berjangka. Ya. Tabungan berjangka, misal ada di situ tabungan untuk rencana kita mau kurban di tahun depan. Nah, di situ ada tabungan kurban. Di BNU ada? Ada. Oke. Ya, jadi dalam 1 tahun kita artinya kita memaksakan untuk menabung. Menabung, di situ. ya. Oke. Dalam setahun, setelah 1 tahun kita bisa membeli hewan kurban. Itu hewan kurbannya dibelikan oleh BNU atau silakan nasabah membeli sendiri? Oh, nasabah membeli sendiri. Oke. Nasabah membeli sendiri. Ada tabungan pendidikan. Misalnya kita punya anak yang baru SMP mau menginjak lulus atau ke SMA atau ke perguruan tinggi. Nah, di situ ada tabungan pendidikan. Nah, investasi itu kan kita paksakan untuk kita biar rutin menabung. Oh iya, betul. Situ. Yang lagi tren sekarang itu kan ada istilah haji muda ya. Oh iya, Haji muda. Ya. Di BNU juga ada tabungan haji dan umroh. Gitu. Tabungan haji dan umroh ini, jadi ini buat anak bisa. Oke. Buat anak bisa. Kenapa haji muda? Ini ketika misal anak kita di umur 2 tahun ya Mas Dimas ya. Di umur 2 tahun kita bukakan tabungan haji. Yeah. Tabungan haji selama 10 tahun. 10 tahun artinya kan di umur 12 dia. Pendaftaran haji di Kemenak itu kan minimal di umur 12 tahun. Oke. Ya, di umur 12 tahun. Nah, dari 2 tahun itu kita bukakan tabungan haji. Kita menabung sampai dengan anak umur 12 tahun. Nah, kita hadiahi porsi haji. Sehingga di umur 12 dia sudah mendaftar haji. Daftar haji akhirnya nanti kalau waktu sekarang ini kan 30-an tahun lah ya Mas ya di Magelang ini. Nah, itu kan masih muda dia. Masih muda ya. Iya. Oke. Kalau kita daftar sekarang mungkin ya 30 tahun lagi. Iya, 30 tahun lagi. Iya. Nah, jadi perencanaan bisnis seperti itu ya silakan monggo dimanfaatkan untuk khususnya warga NU dan masyarakat Magelang pada umumnya. Gitu. Begitu Mas Sigit ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Sigit, dan tentu ini sangat membantu banget untuk keluarga Fas ya, yang terutama saat ini sedang bingung untuk merencanakan keuangan. Tadi disampaikan oleh Mas Sigit, ada edukasi keluarga Fas bahwasanya kita harus mementingkan yang namanya sedekah, kemudian angsuran kalau kita memang punya, dan tabungan harus diutamakan juga tiga-tiganya. Ini sebelum kita mengutamakan lifestyle dan juga gaya hidup yang ya mungkin tidak begitu primer ya, itu sekundernya mau kemana, healing dan juga lainnya. Kayaknya harus dikencangkan ikat pinggang dulu deh. Betul. Disisihkan tadi Bos. Menabung itu disisihkan, bukan disisakan. Bukan disisakan, sisa ya, tapi disisihkan dulu. Oke. Begitu, insya Allah ya. Okay. Amin ya rabbal alamin ya. Dan keluarga Fas, silakan untuk Anda yang saat ini ingin mendapatkan produk-produk dari BNU Syariah Magelang. Salah satunya saat ini BNU juga masih punya program, yakni tabungan berhadiah kalau nggak salah nih Mas Sigit ya. Masih berjalan nih Mas Sigit? Ya, masih berjalan. Oke. Tabungan ukhuwah periode kedua yang insya Allah nanti akan kita undi di bulan Februari 2025. Oke, jadi ini bukaan baru ini ya? Sudah berjalan berapa bulan? Sudah berjalan mulai dari Februari kemarin. Oh, Februari? Ya, mulai dari Februari 1 tahun, periode 1 tahun sampai dengan Februari 2025. Ini masih ada waktu kurang lebih 4-5 bulan ya. Oh gitu? 4 bulan ya. 4 bulan? 4 bulan. Bisa langsung nabung ya? Bisa. Dan juga mendapatkan poin? Poin. Ya. Wow, mantap banget ini ya. Wah, hadiahnya juga nggak play-play nih keluarga Fas ya. Hadiahnya apa aja nih Mas Sigit? Hadiahnya untuk hadiah hiburan ada televisi, ada sepeda gunung, ada kulkas, ada Honda Beat, ada Honda Vario, dan yang hadiah utamanya adalah
Suzuki Expander. Wah, ini dia. Ya pengen healing-healing, pakai mobil sendiri. Expander loh. Wah, ini sangat-sangat menarik banget ini ya. Tapi kira-kira untuk mendapatkan Expander, kita harus menabung berapa banyak ini ya kira-kira ya, keluarga Fas ya. Sebanyak mungkin, pokoknya nabung sebanyak mungkin, sebanyak itu pula poin yang akan beruntung, berkesempatan untuk mendapatkan semua hadiah. Dan utamanya tadi adalah hadiah mobil Mitsubishi Expander. Wow, mantap banget dari keluarga Fas. Silakan untuk Anda bisa berbondong-bondong ke BNU Syariah Magelang karena dengan membuka tabungan hanya 100.000 ya. 100.000. Mulai dari Tabungan 100.000 awal ya. tabungan awal. Tabungan awal 100.000 mendapatkan 1 poin Begitu. yang akan diundi nanti. Yang akan diundi ya. Oke, setiap harinya bisa nabung 100.000, 100.000 atau sekaligus 1 bulan bisa ya? Bisa. Nah ini kalau bagi pedagang-pedagang di pasar ini kan justru terbantu ya dengan sistem seperti ini. Sehari nyingkirin 50.000, 100.000, nggak kerasa 1 bulan udah 3 juta di tabungan BNU Syariah dan plus dapat poin juga. Siapa tahu ini ya, langsung dapat kulkas 10 pintu. Wah, 10 pintu. Dia juga mobil Expander pastinya Mas Sigit ya. Betul, Mas. Oke, selain itu ada produk apa lagi nih Mas Sigit yang cukup menarik bagi keluarga Fas ini? Oh iya. Kalau di tabungan itu ya nanti ada produk lain di pembiayaan Mas Dimas. Apa ini pembiayaannya? Pembiayaan yang kita keluarkan adalah produk yang dengan sistem jual beli. Ini jual beli ya. Jual beli ini diperuntukkan untuk pembelian mobil, pembelian rumah, dan pembelian barang-barang konsumtif lainnya. Nah, ini dengan akad murabah. Murabah itu jual beli. Jual beli. Oke, jadi kalau saya pengen beli sepeda motor gitu melalui BNU Syariah, gimana sistemnya? Sistemnya ya, kalau baru nanti kita belikan di order di dealer yang sudah kerjasama dengan BNU. Oh gitu, jadi sudah banyak ya yang kerjasama dengan BNU Syariah? Ya ada beberapa dealer yang di Magelang. Ya, jadi kerjasama kita sudah biasa ambil di sana. Jadi barang itu kan sistem jual beli itu kan kita beli dulu barang itu. Oke. Nanti baru kita jual dengan nasabah dengan sistem mengangsur. Oke. Tentunya kita mendapatkan yang namanya margin atau keuntungan. Begitu ya. Misalnya kalau beli motor 25 juta, dijual kepada saya 27 juta gitu ya? Ya kira-kira seperti itu. Oke, bukan 30 juta atau 40 juta bukan kan? Ya insya Allah kalau itu kita kompetitif lah dengan yang kompetitif ya, baik-baik. Ya. Artinya ini informasinya cukup memuaskan bagi keluarga Fas gitu ya. Dalam arti jangan sampai harga belinya 25 juta, nanti dijual ke saya jadi 40 juta. Wah, ini kan mengerikan. Ini kan yang terjadi di beberapa bank-bank konvensional tentunya ya kan. Baik di produk leasing dan juga yang lainnya gitu. Ya. Nah, kalau di BNU Syariah tentu beda ya. Ya, bedanya antaranya bunga dengan itu tadi margin yang kita peroleh. Artinya kita menjual dengan harga yang utuh atau satu. Misalnya kita menjual jadi tidak ada istilah di situ bunga. Jadi kita membeli barang itu, kita mengambil keuntungan katakanlah 2 juta, jadi 27 ya. 27 itu kita jual ke Mas Dimas. Begitu. Kita jual 27 juta. Mas Dimas mau mengangsur berapa kali atau berapa bulan? Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Sigit untuk informasinya dan ini sangat bermanfaat untuk keluarga Fas yang lain. Jadi untuk warga NU khususnya, bagi Anda yang ingin mendapatkan beberapa produk-produk dari BNU Syariah, silakan untuk Anda bisa datang langsung ke kantornya di Jalan Pal Bapang Ya. Atau di Kompleks PCNU. Kantor PCNU Kabupaten Magelang ya. Anda bisa bertanya langsung atau sekaligus datang ke sana buka tabungan. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ini ya pastinya ya. Oke, keluarga Fas masih bersama dengan Mas Sigit Purnomo, Sarjana Ekonomi, Direktur Bisnis BNU Syariah Magelang. Kami akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini, tetap di BUMNU PCNU Magelang Menyapa. Dan sebagai keluarga NU, bangga menggunakan produk NU. Selamat malam dan terima kasih untuk Anda keluarga Fas. Malam ini masih setia di 90.1 Fas FM. Dan terima kasih juga untuk Anda sudah mendengarkan di live streaming kami dan juga pemirsa di YouTube channel PCNU Kabupaten Magelang. Selamat malam, terima kasih. Ada yang malam ini sudah menanyakan beberapa hal terkait dengan produk dari BNU Syariah Magelang. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sigit. Dan di mana tentu Anda sudah
tahu dong bagaimana produk-produk dan juga program terbarunya dari BNU Syariah. Tadi yang cukup menggiurkan keluarga Fas, bagi Anda jangan lupa segera ambil tabungan Anda di tempat lain mungkin yang masih ada di simpanan bank lain untuk bisa mengalihkan juga atau bahkan sekaligus ya dibagi dong ya. Yang sini kok biasa-biasa aja, udah dialihkan aja sebagian ke BNU Syariah untuk bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan poin dan hadiah utamanya Mitsubishi Expander. Wah, ini baru 1 nih. Tahun depan mungkin 5 ya. Ya, insya Allah Mas. Amin. Ya, mohon doanya semuanya. Iya, kita doakan seperti Iya, itu ya. Mas. 5 expander gitu. Masya Allah. Oke, Mas Sigit, kalau kita berbicara dengan tema kita malam ini, jadi bagaimanakah kita manajemen keuangan? Ini sangat penting sekali. Apalagi dari usia anak harusnya kita sudah ajari anak-anak kita itu untuk menabung. Iya. Zaman kecilnya saya dulu, saya masih keinget punya apa ya, celengan ya namanya ya. Celengan bentuk jago itu dari tebikar keramik ya. Iya. Nah, kemudian kalau setiap mau lebaran itu dipecah gitu. Wah, senengnya gitu. Bahkan dulu juga dari bambu. Dari bambu ya kan, dibolong itu terus uangnya dimasukin situ. Tapi zaman sekarang kayaknya tidak aktif banget dan juga tidak efisien. Salah satu efisiennya adalah dengan menabung di BNU Syariah Magelang pastinya uangnya itu. Oke, Mas Sigit, seberapa pentingnya sih sebenarnya kalau kita mengedukasi keuangan sejak dini? Iya. Jadi keuangan untuk menabung itu kan memang perlu dipaksakan sih Mas ya. Jadi seperti tadi perlu kita sisihkan. Kita tidak bisa menunggu sisa di akhir. Yeah. Jadi memang perlu ada niatan untuk kita paksakan untuk menabung. Yeah. Untuk anak-anak itu tadi kita ke sekolah-sekolah LP Ma'arif. Ini Begitu? ada tabungan siswa. Tabungan siswa atau tabungan pelajar gitu? Iya, betul. Aha. Tabungan pelajar, di mana kita ada layanan yang namanya layanan dengan menggunakan mobil layanan kas keliling. Jadi pick up gitu ya, Pick ngambil. up service. Wow, mantap Iya. banget. Kemana saja nih yang sudah berjalan? Ada di beberapa sekolahan Ma'arif. Kita sudah bukakan untuk siswa-siswanya untuk menabung. Setiap satu siswa kita berikan buku sendiri-sendiri. Begitu. Wah, mantap. Dikelola oleh gurunya atau langsung ke siswa? Ada yang dikelola gurunya, tapi kebanyakan sudah langsung kita bukakan rekening di BNU Begitu, atas nama siswa tersebut atas ya? nama siswa, karena Oke. tabungan siswa. Hmm. Nah, disitulah kita mengedukasi dari anak-anak mulai untuk belajar menabung. Begitu. Wah, mantap banget ini ya. Baik. Betul. Keluarga Fas, jangan lupa untuk Anda yang ingin mengajari anak-anak Anda untuk menabung atau punya tabungan untuk masa depannya. BNU Syariah Magelang punya produk yang namanya tabungan pelajar dan itu bisa disampaikan kepada sekolah. Kalau memang mau dikolektif, silakan karena ada mobil pick up untuk pengambilan dari uang atau bahkan tabungan pelajar-pelajar itu. Ya. Siap menjemput dimanapun berada. Siap. Oh, aduh, mantap banget ini. melakukan penjemputan. Baik, terakhir Mas Sigit, harapan apa sih untuk BNU Syariah Magelang ke depannya agar tentu semakin bermanfaat dan maslahah kepada umat? Ya, baik. Kita berharap semoga kehadiran daripada BNU Syariah ini bisa memberikan manfaat khususnya buat warga NU dan seluruh masyarakat di Kabupaten Magelang Ya. keseluruhan dengan produk-produk yang sudah kita tawarkan. Ya. Semoga itu menjadi manfaat barokah Amin. buat kita semuanya. Dan kepada teman-teman atau sahabat-sahabat BNU tetap semangat, Ya. jaga komitmen, integritas. Semoga kita bersama meraih berkah. Begitu Mas. Amin ya rabbal Mas. alamin. Ya. Terima kasih. Menjaga integritas, Iya. meraih berkah itu butuh kerja keras yang luar biasa. Mas Sigit, kerja keras itu tentunya kita merasa haus ini. Jangan lupa kalau haus minum bakno. Wah, kita minum dulu baknonya malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, bakno ini selalu menyegarkan ini Mas Sigit ya. Jadi ketika kita kerja keras di lapangan haus, jangan lupa sediakan bakno kemanapun pergi, kemanapun berada, karena ada kemasan yang sangat efisien. Ya. Yang kecil, ini adalah 330 ml. Kemudian yang gelas juga ada. Kemudian yang 600 ml dan ada yang lebih besar lagi ya.
Ada ya. Ada yang lebih besar lagi ya. Oke, 1 liter gitu. Baik, keluarga Fas, demikian untuk Bumnu Menyapa edisi malam ini bersama dengan Mas Sigit Purnomo, Sarjana Ekonomi, Direktur Bisnis BNU Syariah Magelang. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda, pemirsa YouTube channel PCNU Kabupaten Magelang, dan tentunya untuk keluarga Fas malam ini yang sudah mendengarkan siaran kami. Jangan lupa dengarkan Bumnu Menyapa di Jumat yang akan datang. Keluarga NU bangga menggunakan produk NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.